Oke, sekali lagi selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Ya, itu termasuk juga di dalam pertidaksamaan satu variabel, namun dia berderajat dua. Ya. Oke. Pada 0, pastilah dia terbuka ke atas. Ya. Nah, ini mungkin kalau kita ganti, ya kita ganti 2, apa yang terjadi? Nah, perhatikan dia naik grafiknya ke atas. Ya. Nah, bagaimana kalau kita buat hanya ini negatif, misalnya negatif 1. Apa yang terjadi? Nah, dia terbuka ke bawah. Ya, dia terbuka ke bawah. Nah, itu salah satu ciri-ciri daripada fungsi kuadrat ya. Jadi kalau koefisien A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Lalu kalau koefisien A-nya atau koefisien X kuadratnya adalah positif, berarti terbuka ke atas. Nah, titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X, itulah yang disebut dengan akar-akar daripada persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah bentuk daripada fungsi kuadrat yang nilai Y-nya adalah 0. Jadi bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, tetapi kalau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Y, berarti itu fungsi kuadrat. Atau Y sama dengan. Gitu. Lalu setiap fungsi kuadrat, dia mempunyai sumbu simetri. Ya. Nah, ini saya ganti dulu. X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Ini gambarnya. Nah, apabila ini kita jadikan daripada persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2 atau 4. Berarti kalau difaktor X kurang 2 dikalikan dengan X dikurang 4, sehingga sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 4. Nah, maka perhatikan persamaan sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Nah, B-nya minus 6. Jadi min 6 per 2 kali 1. Karena A-nya 1. Berarti adalah 3. Itulah sumbu simetri. Jadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 3. Nah, itu. Inilah yang disebut dengan sumbu simetri. Ya, supaya kamu lebih paham sedikit tentang fungsi kuadrat sebelum kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti di dalam pertidaksamaan kuadrat, nah boleh kamu perhatikan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, ya kamu gambar seperti ini nggak apa-apa. Nah, ini artinya di antara 2 dengan 4 berarti fungsi kuadrat ini adalah bernilai negatif. Misalnya untuk X sama dengan 3, pasti hasilnya negatif. 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 8. Berarti 9 dikurangin 18, min 9 tambah 8, min 1. Maka titik puncaknya adalah min 3, 3, min 1. Itulah titik puncaknya ini. Ya, ketika kita masukkan X-nya 3, ternyata kita peroleh Y sama dengan min 1. Nah, dari kenyataannya juga kalau kita lihat gambar ini kan benar titik puncaknya di sini. Nah, titik puncak di dalam fungsi kuadrat tidak selalu yang paling atas ya. Titik puncak ada 2, titik puncak maksimum atau titik puncak dan satu lagi titik puncak minimum. Nah, di situ adalah optimum namanya. Ya, jadi titik optimum atau titik stasioner, maka ada 2, maksimum atau minimum. Nah, dua-duanya penting. Apabila kamu mencari keuntungan, nah berarti maunya itu titik tertinggi supaya keuntungan kamu maksimum. Tetapi kalau kamu berbicara tentang uang pengeluaran, maka uang pengeluaran itu harus minimum. Berarti minimum itu juga perlu.
Maka dikatakan maksimum dan minimum itu adalah stasioner. Ya, titik stasioner. Oke, itu tentang fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Oke, bentuknya adalah sama, tetapi tanda sama dirubah menjadi tidak sama. Ya, kemarin mungkin sudah kita belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, jadi tandanya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah ini, nah inilah yang tadi ya, coba diperhatikan ini. Inilah ada ciri-ciri fungsi kuadrat. D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah perhatikan rumus ABC. Rumus ABC itu kan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Per semuanya 2A. Nah, jadi D di situ. Jadi boleh kita buat bahwa persamaan atau rumus ABC itu menjadi min B plus minus akar D per 2A. Nah, maka kalau akar-akarnya 2 akar real berbeda, maka D-nya harus lebih besar daripada 0. Jadi ada akar sesuatu ada, atau D-nya itu bernilai positif. Misalnya akar 5. Jadi X1-nya adalah min B plus minus plus akar D, yang kedua min B plus min akar D per 2A. Jadi ada 2. Nah, karena ada 2 maka di dalam fungsi kuadrat berarti dia memotong di 2 titik. Nah, apabila nanti D sama dengan 0, berarti akar 0, min B plus minus akar 0 per 2A. Di dalam persamaan kuadrat berarti dia akar kembar. Nah, di dalam fungsi kuadrat dia akan menyinggung sumbu X. Ya. Jadi kalau D sama dengan 0 berarti dia menyinggung sumbu X. Nah, jadi kalau seperti ini berarti A-nya lebih besar 0 karena terbuka ke atas. Lalu kalau terbuka ke bawah A-nya negatif. Tetapi tetap D lebih besar 0. Kok bisa? Ya karena dia memotong di 2 titik yang berbeda atau mempunyai 2 akar real berbeda. Nah, itu ciri-ciri fungsi kuadrat. Nah, inilah yang diskriminan sama dengan 0. Berarti di dalam persamaan kuadrat, berarti di akar kembar X1-nya dan dengan X2-nya berimpit. Sekaligus sebagai sumbu simetrinya. Nah, penyelesaiannya dibuat seperti ini. Apabila tanda lebih besar, berarti X lebih kecil daripada P atau X lebih besar P. Nanti kalau dia 2, berarti lebih kecil P atau lebih besar Q, di mana P itu lebih kecil Q, ya. Itu 2 pihak namanya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini. Jadi kalau begini dia, berarti A-nya lebih besar 0 karena terbuka ke atas, dan D-nya lebih kecil 0. Jadi ini tidak mempunyai akar-akar. Dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Maka diskriminannya lebih kecil 0. Nah, kenapa kok nggak ada? Kalau berdasarkan rumus ABC, akar negatif kan nggak ada. Kan dia pakai akar D tadi kan, min B plus minus akar D. Nah, apabila D-nya adalah negatif, tentu nggak ada, imajiner dong. Ya, jadi kalau kamu hitung D-nya lebih kecil daripada 0, berarti di dalam persamaan kuadrat dia tidak mempunyai akar-akar atau mempunyai akar imajiner. Nah, di dalam fungsi kuadrat berarti dia tidak memotong sumbu X. Nah, itulah kesamaannya, biar kamu paham ya. Nah, ini A lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 karena terbuka ke atas. Nah, ini A-nya negatif, A lebih kecil daripada 0, dan juga D-nya lebih kecil 0. Sama, kan dia tidak memotong sumbu X, pastilah D-nya lebih kecil 0. Nah, apabila tadi menyinggung sumbu X, berarti D-nya sama dengan 0. Kalau memotong di 2 titik, berarti D-nya lebih besar 0. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, lihat A-nya. Lalu kalau di sini pertidaksamaan kuadrat berarti himpunan penyelesaiannya memakai interval ya. Nah, seperti ini. X kuadrat dikurang X dikurang 12 lebih kecil daripada 0. Nah, kalau ini kita buat ke dalam fungsi kuadrat, tentukanlah interval nilai X agar nilai daripada fungsi kuadrat ini bernilai negatif. Itulah hubungannya dengan fungsi kuadrat.
tentukan interval nilai X agar fungsi kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 12 bernilai negatif. Nah, maka ini kita faktor. Nah, faktornya adalah seperti ini, coba diperhatikan. Nah, diperolehlah X1-nya adalah min 3 dan X2-nya adalah 4. Nah, itu sebagai batas-batas. Jadi akar-akar itu adalah sebagai batas-batas. Ya. Nah, letakkanlah di garis bilangan min 3 dengan 4. Lalu apa artinya plus, negatif sama plus? Artinya di atas 4, fungsi kuadrat tadi bernilai positif. Di bawah negatif 3, berarti fungsi kuadrat tadi juga bernilai positif. Dia bernilai negatif hanya di antara min 3 sampai 4. Ya itulah jawabannya. Maka jawabannya di antara min 3 dengan 4. Atau min 3 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 4. Disitulah dia lebih kecil daripada 0. Ini diperhatikan ini. Benar nggak di atas 4 dia bernilai positif? Coba masukkan angka 5. 5 kuadrat 25. 25 dikurang 5 adalah 20. 20 kurang 12 itu 8. Kan bernilai positif. Namun bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kan ini lebih kecil daripada 0. Maka untuk X sama dengan 5 bukan HP, bukan himpunan penyelesaian. Itulah maksudnya tanda positif ini. Nah, coba masukkan angka 0. Dia di dalam enggak. 0 dikurang 12 itu adalah min 12. Nah, min 12 itu kan lebih kecil daripada 0. Betul. Itu. Maka di dalam pertidaksamaan kuadrat gampang kok mencari himpunan penyelesaiannya. Apabila tandanya lebih kecil, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah sepihak di antara. Tetapi nanti kalau tandanya lebih besar, berarti di sebelah kiri untuk X1 atau di sebelah kanan X2, di mana X1 itu lebih kecil daripada X2 ya. Nah ini, X kuadrat dikurang 9. Ini kalau difaktorkan X plus 3 dikali X min 3. Itu tanda lebih besar. Berarti di sebelah kiri min 3 atau di sebelah kanan daripada angka 3. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Nih. Ya, ini selalu positif yang di sebelah kanan ini. Selalu ya. Tidak pernah di sini negatif. Asalkan koefisien X itu kamu ubah dulu menjadi positif kalau dia negatif. Baru lihat tanda terakhirnya. Kan bisa aja sama-sama dikali negatif. Nah, ingat kalau sama-sama dikali negatif kan berubah tanda. Ya, nah seperti yang C. Nah, ini usahakan kamu positifkan dulu. Berarti kali negatif. Jadi kalau dikali negatif berarti tanda ini menjadi lebih kecil. Ya ini dia. Setelah dikali negatif lalu sama-sama dibagi 3. Atau sama-sama dibagi min 3. Jadi membagi sebuah bilangan negatif berarti tandanya harus dirubah. Nah inilah dia jadinya. Inilah soalnya terakhir. Jadi soal yang C yang ini, gantinya yang ini. Maka daerahnya pastilah di antara min 2 sampai 5. Dibuat min 2 lebih kecil X, lebih kecil 5. Itulah tentang daerah himpunan penyelesaian daripada pertidaksamaan kuadrat. Nah, sama. Ya, nomor 2 tidak ada masalah. Ya. Yang B ya satukan dulu. X kuadratnya sama X kuadratnya disatuin dulu. Berarti terjadi di sini min 2X kuadrat. Ditambah 12X kurang 18. Nah, di sini ini diperhatikan ini jawabannya. Nah, lalu di sini terjadi lagi kali negatif. Menjadi tanda ini lebih kecil. Itu. Nah, tetapi karena dia adalah menyinggung, kenapa menyinggung? Ya karena akar kembar. X tambah 3 kali X tambah 3. Ya, karena lebih kecil daripada 0, maka tak satu pun yang memenuhi. Ya. Tak satu pun nilai X yang memenuhi kecuali min 3. Kenapa min 3? Min 3 kan kalau dimasukkan 0. Ini kan ada tanda samanya. Kalau ini tidak ada, maka tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Ya, karena ada tanda samanya, justru maka ada satu nilai X yang memenuhi, yaitu hanya min 3. Yang lainnya nggak ada, karena tandanya lebih kecil nih.
Bagaimana kalau ini lebih besar sama dengan 0? Maka jawabannya untuk semua nilai X. Asalkan X itu elemen bilangan real. Ya, andaikan tanda ini tadi kita balik lebih besar sama dengan 0, maka dia berubah menjadi X ya untuk semua X. Maka dikatakan bahwa fungsi kuadrat itu selalu bernilai positif. Itu. Ya, maka jangan asal dibuat. Tentu harus kamu perhatikan dulu. Ya, ini kebetulan akar kembar gitu ya. Kalau yang tadi mah gampang. X1-nya berbeda dengan X2-nya. Nah, ini sudah sama ya. Ini kalau kita faktor, oh ini juga kembar ini. X sama dengan 4. Nah, lebih besar 0. Maka jawabannya X tidak boleh 4. Kenapa kalau X sama dengan 4? Dia 0. Dia tidak boleh 0. No. Jadi di sini dilarang X sama dengan 4. Sebab kalau dia 4, dia 0. Di sini tidak ada tanda sama. Nah, hal-hal seperti itu diperhatikan. Maka dikatakan himpunan penyelesaiannya lebih kecil 4 atau lebih besar 4. Atau sama saja X tidak sama dengan 4, gitu aja. Yang lainnya pasti memenuhi. Ya, maka dikatakan nilai X memenuhi untuk setiap bilangan real, kecuali untuk X sama dengan 4. Andaikan tadi ada tanda sama dengannya ini, maka untuk semua nilai X jadinya. Ini sama. Nah, ini. Ya, ini lebih kecil daripada 0. Ini masalah ini. Ya. Andaikan ini konsisten, ini lebih kecil daripada 0, berarti X-nya min 5, maka ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti ini benar, ini tandanya lebih kecil ini ya. Nah, kenapa? Masukkan aja sebuah bilangan. Pasti dia positif. Dikatakan dia definit positif. Misalnya X negatif 6. Ini kan jadi negatif 1. Ini negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 kan positif 1. Kan lebih besar daripada 0. Maka tidak memenuhi karena ini tadi tandanya lebih kecil. Sehingga dikatakanlah tidak ada nilai X yang memenuhi atau himpunan kosong. Nah, ini aplikasinya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah perusahaan sepatu memproduksi dan menjual berbagai model sepatu. Untuk satu model sepatu tertentu diperkirakan dijual seharga rupiah. Jika dalam satu minggu dikeluarkan biaya sebesar M, pendapatan yang terima P rupiah serta dirumuskan seperti ini. Nah ini. Nah di sini kan ya terjadi fungsi kuadrat nih. Nah jadi di sini supaya optimum berarti berada di sumbu simetri. Gitu. Jadi X sama dengan min B per 2A. Jadi negatif 20.000 dibagi dengan 2 kali min 400. Itulah sumbu simetrinya. Nah, sehingga untuk sama dengan 0 ya ini berarti difaktor gitu ya. Nah, maka interval harga sepatu itu harus segini ya. Artinya supaya positif dia harga penjualannya. Itu maksud daripada soal ini. Namun dia tidak mempunyai keuntungan maksimum loh ya. Karena dia titik puncaknya di bawah. Ya, jadi untuk memaksimumkan ini enggak berarti bukan memaksimumkan tetapi meminimumkan. Nah, ini adalah pelajaran kamu fisika. Ya kan? Tinggi H dalam meter. Ya. Nah, tetapi ini biasanya 10. GT, setengah GT kuadrat. Ya, V0T ditambah atau dikurang setengah GT kuadrat. Nah, oke, sekian dulu. Zoom-nya sudah selesai ya. Oke. Baik, Pak. Nanti kamu jawab soal yang akan saya share. Baik, Pak. Oke, sekian dulu. Ya, ini sudah susah kembali. Udah lemot laptop saya apa? Notebook saya udah panas banget. No. Cepat banget, nah, juga panas banget dong. Iya Pak. Beda dengan laptop ya. Kalau notebook itu cepat panas.
Iya, Pak. Kecil, Pak. Gak kuat. Oke. Nanda. Sekian dulu. Ya, Bang. Iya, Pak.